Jadi saya mengoreksi kebijakan Presiden Jokowi dan saya anggap beliau sudah salah memimpin bangsa ini dan saya sampaikan saran supaya beliau segera turun dari jabatannya dan itu membuat saya masuk penjara. FPMM ini sudah berdiri 13 tahun yang lalu, tapi mati suri. Di kepemimpinannya Dinda Umar Key, FPMM sekarang itu hadir menunjukkan bahwa kami pemuda-pemudi Maluku saat ini hadir untuk memberikan warna bagi bangsa dan negara, terutama pemuda-pemudi Maluku yang selama ini pernah dalam konflik horizontal. Hai semuanya, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen di Umar Key Official. Hai semuanya, sekarang saya sudah bersama Abang Ruslan Butor. Ini seorang politisi dan juga caleg DPR RI dari Sulawesi Tenggara, betul? Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang? Kabar baik. Oh iya, belum salaman ya. Nah, jadi biar akrab dulu gitu, biar ngobrolnya enak. Abang ini katanya caleg DPR RI, kan kita bahas nanti ya Bang ya. Yang tadi saya tahu dulu nih, sejak kapan sudah kenal sama Abang Umar Key? Saya kenal dengan Bung Umar Key. Bung ya, nyebutnya nasionalis. Ya, nasionalis. Oke. Kemudian beliau juga kebetulan udah seperti adik saya sendiri ya. Belum terlalu lama, ada sekitar 2 tahunan lah. Oh, 2 tahun, oke. Itu awal mulanya kenalnya seperti apa sih? Kenalnya secara alamiah. Tidak pernah kami rencanakan untuk ketemu, tetapi Allah memberikan arahan supaya ketemu dan begitu akrabnya sampai dengan sekarang. Nah, ini pertanyaan yang sama yang saya ajukan ke semuanya nih Bang ya. Kan semua orang itu melihatnya Abang Umar Key itu sosok yang tegas, galak. Kalau dari mata Abang seperti apa? Secara umum orang Timur, ya, orang Maluku, orang Sulawesi, tampangnya seperti itu. Hampir secara umum seperti itu. Tetapi orang juga banyak yang tidak tahu kalau orang-orang Maluku itu hatinya selembut sutra. Waduh, luar biasa. Abang juga berarti? Salah satunya. Oke. Jadi cuma casingnya aja. Jangan lihat ya? casing, jangan pernah lihat casing. Ya. Casingnya itu tegas, tapi sebenarnya lembut Lembut, baik. hatinya. Ya. Jadi Abang juga hatinya lemah lembut ya Bang ya? Insya Allah seperti itu. Ya. Oke, nah Abang berarti insya Allah juga tahun depan ini akan memasuki tahun politik juga. Abang mau mencalonkan jadi caleg DPR RI. Ya. Dari Sulawesi Tenggara. Kesiapan sejauh mana nih Bang? Kembali lagi, kesiapan secara khusus, mungkin saya berjalan normal saja, secara alamiah juga, karena saya menyatakan sikap atau kesediaan untuk menjadi calon DPR RI itu bukan merupakan cita-cita dari awal. Itu baru saya putuskan tanggal 26 April 2023. Tahun ini? Tahun ini. Oke, baru dong. Nah, mungkin orang banyak yang bertanya-tanya kenapa seperti itu. Memang saya dari awal tidak suka dunia politik. Tetapi setelah saya analisa, setelah saya kaji, muncul pemikiran bahwa kalau saya tidak berada di dalam sistem yang sekarang sedang tidak baik menurut saya, maka kita membiarkan tatanan itu akan lebih buruk atau lebih rusak, kita hanya bisa gigit jari. Maka saya harus ada di dalam. Jadi begini, saya baru saja dianggap melanggar undang-undang IT, ya. Jadi saya mengoreksi kebijakan Presiden Jokowi dan saya anggap beliau sudah salah memimpin bangsa ini dan saya sampaikan saran supaya beliau segera turun dari jabatannya dan itu membuat saya masuk penjara. Abang frontal sekali ya? Iya, karena yang saya pikirkan adalah bangsa dan negara yang lebih besar, bukan kepentingannya orang per orang. Sehingga itulah yang mendorong saya untuk saat ini saya memastikan diri untuk ikut maju di legislatif. Abang udah pernah kepentok juga ya Bang, Abang cerita setelah masuk penjara. Emang Abang nggak kapok? Bagi saya, kemungkinan terburuk pasti ada dong Bang? Ya. Jadi yang saya pahami bahwa untuk hari ini kebenaran itu banyak dimusuhi. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang yang jahat banyak menguasai. Nah itu. Jadi saya harus ada di dalam meskipun kematian mengancam. Tetapi untuk bersuara tentang kebenaran, kecuali saya menghembuskan napas terakhir. Ini saya merinding sih dengarnya sih, harus agak jeda sebentar karena saya merinding. Saya baru tahu juga Abang sempat
mengalami hal itu ya, dan abang baru cerita sekarang juga. Nah, yang kita pengen tahu juga supportnya dari abang Umar K. Ke abang sendiri seperti apa? Jadi Bung Umar K, adinda saya Umar K, adalah sahabat atau adik yang sangat baik di mata saya dan di mata semua warga Indonesia Timur, khususnya di Ambon, Maluku. Beliau adalah salah satu putra terbaik bangsa, putra daerah Maluku yang terbaik dan putra bangsa yang terbaik. Kenapa? Beliau mampu merangkul semua kalangan, mau agamanya apa, mau sukunya apa, membaur menjadi satu, dan beliau memberikan arahan-arahan supaya mereka tidak salah jalan. Itu sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh banyak tokoh. Saya juga, meskipun mungkin secara usia saya lebih tua daripada adinda saya Umar K, tetapi saya juga banyak belajar dari beliau bagaimana cara menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dukungan beliau terhadap saya, support beliau terhadap saya sangat luar biasa. Dalam segi moral, dalam segi secara psikologi, secara semuanya beliau memberikan dukungan yang total. Yang penting untuk kebaikan, pasti akan disupport gitu ya. Nah, ini kan sekarang kongres yang pertama nih, FPMM. Tadi melihatnya seperti apa, Bang? Jadi, Kongres FMM ini adalah yang pertama. Tadi sudah kita dengarkan dari yang disampaikan atau yang dipaparkan oleh Gubernur Maluku, Bapak Murad Ismail, bahwa FMM ini sudah berdiri 13 tahun yang lalu. Tapi mati suri. Di kepemimpinannya Adinda Umar K, FMM sekarang itu hadir, menunjukkan bahwa kami pemuda-pemudi Maluku saat ini hadir untuk memberikan warna bagi bangsa dan negara, terutama pemuda-pemudi Maluku yang selama ini pernah dalam konflik horizontal. Dan semoga kita berharap konflik ini terakhir terjadi di tahun 99 dan ke depan Pela Gandong itu kembali dipupuk lagi bahwa kita Maluku semuanya adalah bersaudara. Iya. Nah, kalau nanti diundang lagi kongres nih, Bang, bakal datang nggak kira-kira untuk berikut-berikutnya nih? Ya, kalau misalkan saya posisinya berada di Jakarta, kemudian ada kesempatan itu, apapun saya pasti hadir, karena saya juga bagian daripada Maluku. Kalau orang Ambon bilang beta Maluku. Ya, itu dia. Nah, sekarang ini harapannya untuk pemuda-pemuda Maluku yang tersebar di seluruh Indonesia yang sedang menyaksikan seperti apa? Mungkin bisa disampaikan harapannya seperti apa, Bang? Tentunya kita semuanya berharap bahwa pemuda-pemuda Maluku yang hari ini berada di luar Maluku, yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara, bahwa kita hilangkan image ataupun pemahaman orang bahwa orang-orang Maluku itu identik dengan kekerasan, identik dengan premanisme. Tidak, orang Maluku tidak seperti itu. Orang Maluku itu adalah orang-orang yang gampang bergaul dan gampang bersahabat. Asal jangan diganggu. Jangan diganggu ke harga dirinya, jangan diganggu kehormatannya. Dia akan melawan. Itu orang. Jadi saya berharap pemuda Maluku hari ini harus bangkit menjadi bagian atau menjadi warna baru untuk Indonesia ke depan lebih baik. Karena kita punya potensi untuk itu. Untuk seluruh pemirsa, terutama di kawasan timur ataupun dimanapun belahan Nusantara, jangan lupa menonton YouTube Umar K Official yang hari ini sedang tayang dan terus akan tayang selamanya untuk bangsa dan negara. Amin. Oke, thank you, Abang. Terima kasih.